Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam rangka belajar bersama bagaimana mendidik buah hati, mendidik seorang anak yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim ataupun kepada seorang muslimah. Maka sebagaimana yang kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya apabila seorang ayah itu berbuat dengan amalan kebaikan, maka pasti seorang anak itu akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Berarti sama dengan seorang anak tadi mengambil manfaat. Dia mengambil faedah, dia mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Tapi ternyata kebaikan yang didapatkan oleh seorang anak itu bisa jadi tidak hanya sebatas ketika di dunia tadi. Bisa jadi tidak hanya terbatas pada kebaikan yang ia dapatkan di dunia, melainkan seorang anak bisa jadi akan mendapatkan manfaat, mendapatkan kebaikan dari orang tuanya ketika di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang beriman, kemudian keimanan orang-orang tadi diikuti oleh keturunan mereka, anak-anaknya, cucu-cucunya dan yang lain sebagainya. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami ikut sertakan anak-anaknya bareng dengan mereka. Artinya begini, maksudnya adalah fa idza lam yablughil waladu bi'amalihi manzilata abihi alhaqahullahu bi abihi duna an
an yubkhasal abu haqquhu. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala nanti menempatkan ayahnya itu di surga yang lebih tinggi dan anaknya ternyata juga beriman dan ternyata anaknya itu amalannya tidak terlalu banyak sehingga surganya lebih rendah daripada surga yang didapati oleh ayahnya. Kenikmatan yang didapati anaknya itu ternyata lebih kecil daripada kenikmatan yang didapati oleh ayahnya ternyata lebih besar. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya. Anak-anaknya atau keturunannya yang sama-sama beriman tentunya ya. Yang sama-sama beriman yang dia berada di kenikmatan yang lebih kecil atau di surga yang lebih bawah daripada ayahnya tadi, maka Allah Subhanahu wa taala gabungkan mereka. Allah Subhanahu wa taala angkat anak-anak tadi digabungkan dengan orang tuanya di derajat yang lebih tinggi tanpa mengurangi kenikmatan yang telah didapat atau sudah menjadi haknya oleh orang tua tersebut. Jadi kalau bapaknya di surga yang paling tinggi misalnya di surga Firdaus, kemudian anaknya di bawahnya, maka anaknya tadi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bergabung dengan orang tuanya di surga yang lebih tinggi. Tanpa mengurangi kenikmatan atau haknya si orang tua tersebut. Jadi seorang anak akan mengambil manfaatnya, akan mengambil kebaikan darimu wahai bapak, akan mengambil kebaikan darimu wahai ibu dengan catatan mereka semuanya adalah orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi keturunannya juga beriman, maka Allah nanti gabungkan sehingga anak-anak tadi akan mendapatkan kebaikan sampai pun nanti ketika dia di akhirat. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jadi itu adalah kebaikan yang akan diraih oleh seorang anak apabila memang orang tuanya itu adalah orang-orang yang beriman. Lebih-lebih mereka adalah orang-orang yang senantiasa beramal soleh sehingga mendapatkan derajat yang tinggi nantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh akan membahas sebuah permasalahan yang harusnya dilakukan ya. Jadi apa yang akan kita bahas pada kali ini adalah sesuatu yang harusnya dilakukan oleh seorang laki-laki atau sebaliknya juga berlaku juga sebaliknya, yaitu seorang wanita tatkala mereka ingin merajut rumah tangga. Jadi permasalahan yang akan kita bahas pada kali ini adalah bagaimana langkah seorang pemuda ataupun seorang pemudi ketika mereka akan membangun rumah tangga sehingga dari rumah tangganya mereka akan mempunyai keturunan. Maka yang beliau pesankan ya, salah satu yang perlu dibentuk terlebih dahulu sebelum memiliki buah hati, beliau mengatakan ikhtiyaru az-zaujati as-salihati, memilih calon istri atau memilih seorang istri pasangan hidup ya yang solihah, memilih calon ibu dari anak-anaknya gitu ya adalah seorang calon ibu yang salihah. Kenapa demikian? Beliau jelaskan wa yajibu 'ala az-zawji an yuhsinal ikhtiyara 'inda az-zawaj fayantaki zawjata salihata datad dini fa innaha satakunu umman li auladihi wa biha yata'assasu auladuha wa min sadiha wa akhlaqiha yartadi'un.
Maka hendaklah seorang pemuda, ya, seorang pemuda wajib untuk pinter-pinter dalam memilih pasangan. Ya, makanya tidak heran, dan ini mungkin semua lelaki atau semua pemuda itu rata-rata yang sudah menentukan kriteria, ya, kriteria sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Namun yang sangat disayangkan, kriteria-kriterianya tadi tidak selalu tepat, atau kriteria yang diinginkan tadi kadang-kadang terbangun atas kecintaan duniawi semata, sehingga yang dikejar ketika mencari seorang pasangan hidup adalah kecantikannya, ya. Atau postur tubuhnya, atau kekayaannya, atau hanya hal-hal yang lain yang berkisar tentang masalah duniawi semata. Tentu ini adalah patokan kriteria yang kurang tepat, patokan kriteria yang keliru. Kenapa? Disebutkan di sini fayantaki zaujata salihata dzatad din. Yang harus dilakukan oleh seorang pemuda, yang harus dilakukan oleh seorang lelaki adalah memilih, memfilter atau menyaring, ya, atau menjadikan patokan kriteria untuk menjadi calon istrinya adalah seorang wanita yang salihah, yang punya agama. Punya agama di sini dalam artian bukan hanya sekedar dia muslimah secara KTP, enggak, tetapi memang dia adalah wanita yang beragama, ya, wanita yang kalau istilahnya itu religius gitu, ya, mengerti atau memahami akan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kok harus patokan ini yang paling utama? Ya, fa innaha satakunu umman li auladihi. Karena istrimu ini wahai pemuda, ya, istrimu ini wahai laki-laki, ini bakal jadi ibu dari anak-anakmu. Ya. Akan jadi ibu bagi buah hatimu. Kalau seandainya ibunya tadi adalah wanita yang tidak beragama, ya jangan harap anakmu nanti menjadi anak-anak yang soleh. Maka yang terpenting bagi seorang laki-laki ketika akan menikah adalah memilih seorang pasangan yang dia adalah wanita yang solihah. Karena seorang ibu adalah dikatakan sekolah yang paling pertama. Sebelum seorang anak itu mencicipi bangku sekolah dasar ataupun bangku sanawiyah atau yang lain sebagainya, maka pertama kali seorang anak itu sekolah, dia sekolah di bawah naungan ibunya sendiri. Lah kalau ibunya tidak mempunyai agama yang baik, lalu dari mana anaknya akan menjadi anak yang soleh? Dari mana seorang anak tadi menjadi seorang putri tadi menjadi putri yang solihah? Wa biha yata'assasu auladuha, dan dengan wanita yang solehah tadi, dengan istri yang solehah tadi, anak-anaknya itu akan terpondasi. Ya. Maka seorang ibu yang solehah, ya, seorang wanita yang solehah nanti akan mengajarkan kepada anaknya itu akidah yang lurus, ya, akidah yang benar, mengajarkan kepada anaknya sholat yang baik, mengajarkan kepada anaknya kebaikan-kebaikan dan yang lain sebagainya. Itu kalau istrinya adalah istri yang solihah pula. Wa min thadiha wa akhlaqiha yartadhiun. Dan dari air susu ibunya tadi dan dari akhlaknya ibunya tadi, anak-anak itu menyusu. Jadi seorang anak itu menyusu ya dari air susu ibunya. Lah kalau ibunya adalah seorang ibu yang solihah, maka anaknya insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, melewati dari air susu yang diambil dari ibunya tadi. Wa akhlaqiyah, dan juga dari akhlak-akhlaknya. Karena seorang anak itu, ya,
80% waktunya itu bersama ibu. Ya, apalagi kalau ayahnya sibuk bekerja, sama siapa anaknya kira-kira? Iya sama ibunya. Lah kalau ibunya bukan seorang ibu yang solihah, kemudian kalian yang menginginkan anak yang soleh tadi, maka ya tidak bisa. Jauh dari kemungkinan tadi. Itu hanya angan-angan belaka. Ya, kita ini seorang laki-laki ya, biasanya jam 6, jam 7 udah sibuk mau bekerja. Jam 7 berangkat bekerja, pulang sore hari, atau ada beberapa itu yang pulang malam hari, atau mungkin ada yang siang hari menjelang sore baru pulang. Kira-kira berapa besar waktu seorang anak ketika bangun gitu, ketika tidak tidur maksudnya ya. Berapa besar waktunya? Banyak. Dan itu rata-rata sama siapa? Sama ibunya di rumah. Sebelum dia sekolah tentunya ya. Sama ibunya. Maka dari ibunya lah seorang anak itu akan memiliki pondasi. Kalau ibunya baik, pondasi yang akan terbangun adalah pondasi yang baik. Kalau ibunya tidaklah ibu yang salihah, maka jangan harap seorang anak tadi akan menjadi anak-anak yang salihah. Wa qad qala Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu akan pentingnya memilih istri yang salihah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala amatum mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Seorang budak yang beriman, budak wanita yang beriman itu jauh lebih baik daripada wanita musyrikah yang merdeka. Ini perhatikan ya. Seorang budak itu ya, kan budak itu apa itu ya, kalau di mata orang itu ya nggak ada harganya karena dia itu seperti barang dagangan. Ya, budak itu perbudakan, orang kalau sudah jadi budak itu menjadi seperti barang dagangan, nggak ada nilainya sama sekali. Ya, bukan nggak ada nilainya, maksudnya nggak ada, ya dia bisa dijual dan yang lain sebagainya karena dia budak kayak barang dagangan. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau seandainya budak itu beriman, budak wanita tadi adalah wanita salihah, budak wanita yang salihah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia lebih baik daripada wanita musyrikah, wanita merdeka yang musyrikah yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau a'jabatkum, meskipun wanita tadi lebih cantik, dia lebih menakjubkan bagi kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi budak yang mukminah tadi lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena dia mempunyai keimanan yang jauh lebih berharga daripada kemerdekaan yang dimiliki oleh wanita musyrikah tadi. Jadi kemerdekaan yang dimiliki oleh wanita musyrikah tadi adalah kemerdekaan yang palsu hakikatnya. Ya, karena wanita tadi hakikatnya dia masih terbudak dengan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Ya, berbeda dengan wanita yang hakikatnya budak tapi sesungguhnya jiwanya dia merdeka karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih bagus, maka dia lebih baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, fadfar bidzatid dini taribat yadak. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pilihlah wanita yang beragama. Taribat yadak, maka kamu akan menjadi orang yang beruntung. Akan menjadi orang yang beruntung. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya menyebutkan bahwasanya wanita itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena 4 hal. Ada yang menikahi lima liha, karena wanita tersebut cantik. Ada yang menikahinya karena lihasabiha, karena keturunannya. Wa jamaliha, karena yang tadi 5 liha karena hartanya, kemudian keturunannya karena, dan juga ketiga karena kecantikannya, dan yang keempat adalah karena agamanya. Jadi wanita itu biasanya rata-rata
dinikahi ini karena 4 hal ini. Hartanya kaya gitu ya, itu biasanya dicari oleh para lelaki gitu ya. Kemudian karena keturunannya keturunan bangsawan ningrat darah biru ya. Kemudian karena jamal kecantikannya, dan yang terakhir adalah karena agamanya. Karena agamanya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pilih yang mana? Fadfar bidzatiddin. Pilih wanita yang paling beragama. Pilih wanita yang mempunyai agama yang baik. Taribat yadak, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Meskipun dia jelek, meskipun dia orang miskin, iya, meskipun dia orang miskin, meskipun dia bukan keturunan bangsawan, iya, meskipun dia bukan keturunan bangsawan. Jadi, harus mengedepankan masalah agama. Jadi kalau wanitanya adalah wanita yang beragama, maka itu adalah sebuah kemuliaan yang tiada tandingannya. Wa yanbaghi an takuna hadhihi zaujatu aidan ma'a husni akhlaqiha wa tamassukiha bidiniha min usratin tayyibatin salihatin. Fahadha afdalu wa akmalu. Ala tara anna qauma Maryam alaiha salam qalu laha ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiyya. Dan tadi kita katakan bahwasanya memilih wanita yang solihah plus ditambahkan memilih wanita yang solihah dari keluarga yang solihah. Tapi ini tidak harus ya. Meskipun keluarganya tidak soleh tidak mengapa, tapi ya, alangkah sempurnanya kalau kita memilih wanita atau istri yang solihah dari keluarga yang dikenal soleh pula. Nah, ini sudah sangat bagus sekali. Istrinya istri solihah, keluarganya juga keluarga yang solihah. Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kaumnya Maryam rahimahullah, Maryam alaihi salam, beliau mengatakan kepada Maryam, mereka mengatakan kepada Maryam, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun, yaitu Maryam alaihi salatu wassalam, maka abuki imra'a sau'in, ayahmu itu ya bukan ayah yang buruk, bukan ayah yang jelek, maksudnya jelek akhlaknya. Wa ma kanat ummuki baghiyya, dan tidaklah ibumu itu adalah ibu seorang pezina. Ai ya ukhta hadzal rajulis salih Harun abuka kana rajulan fadilan khaira ma ulima anhu su wala ata bi fahishatin wa ummuki kadzalika kanat minas salihat wa lam takun minal baghaya zawani fa kaifa ataiti bihadzal waladi wa min aina ja'aki. Maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi adalah bagaimana kaumnya Maryam memanggil dengan panggilan yang baik, dengan menyebutkan bahwasanya keluarga Maryam adalah keluarga baik. Kamu ini saudarinya Harun, Harun orang baik. Ya, kamu ini ayahmu dulu adalah orang yang baik, orang yang tidak berbuat kejelekan. Ibumu itu adalah ibu yang salihah. Ibumu itu bukan seorang pezina dan yang lain sebagainya. Lalu bagaimana kamu wahai Maryam kok tiba-tiba datang dengan mengandung hamil seperti ini? Bagaimana ceritanya? Ya, maka di sini pentingnya menunjukkan betapa pentingnya kita itu mencari istri yang salihah plus mencari pula istri dari keluarga yang saleh. Betapa bahagianya kalau memiliki seorang istri yang solehah dan dari keluarga yang soleh. Ketika nanti kita melahirkan buah hati, ya, melahirkan seorang anak, kemudian anak kita itu bermain-main sama keluarga istri gitu ya, bermain-main, bercanda gurau, ya. Tetap canda guraunya dalam bimbingan syariat.
ketika diajak bermalam di bibinya dari para istri gitu ya, maka nanti mereka akan tetap terdidik dengan bimbingan yang islami, selalu berdasarkan syariat Islam. Lah kenapa? Karena istrinya dan keluarga istrinya pun adalah orang-orang yang soleh, yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa aidan fal waladu qad yanzihu ila ahadi akhwalihi aw ahadi a'mamihi aw ajdadihi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'alla ibnaka hadza naza'ahu irkun. Disebutkan kadang-kadang ya, seorang anak itu nggak niru orang tuanya secara langsung. Maksudnya gini, kadang-kadang namanya anak itu berarti punya orang tua ya, punya bapak, punya ibu gitu ya. Kadang-kadang anak itu niru ibunya, mirip ibunya enggak, mirip bapaknya enggak, tapi malah mirip paman-pamannya, mirip kakek neneknya, mirip bibi-bibinya dan yang lain sebagainya. Bahkan perilakunya kadang-kadang mirip sama mereka. Ya, jadi pernah suatu saat ada seorang badui, nanti ada kisahnya, tapi ini sudah disebutkan hadisnya di sini. Ada seorang badui, seorang Arab, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seorang badui, kalau tidak salah dia itu penggembala unta, dia itu memiliki unta. Ya. Kemudian dia kaget, ya. Dia kaget kalau istrinya itu melahirkan seorang anak yang hitam, ya. Jadi dia merasa putih, tidak ada orang laki-laki merasa dirinya putih, merasa istrinya juga putih gitu. Lah tahu-tahu kok anaknya kok hitam gitu ya. Kaget dia. Sehingga dia seakan-akan ini anaknya siapa? Enggak ngaku kalau anaknya dia itu. Ya. Tapi dia tidak ngomong secara langsung. Tidak ngomong secara langsung, tapi menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, istriku ini melahirkan anak hitam. Padahal saya ini putih, ya, istri saya putih, gitu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kamu punya unta ndak? Oh punya, oh Nabi, unta banyak misalnya ya. Warnanya apa rata-rata untanya? Warnanya merah, ya, coklat kemerahan itulah biasanya unta, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanya lagi, ada yang beda warnanya nggak? Maksudnya ada yang warna hitam nggak di antara unta tadi? Oh ada, wahai Nabi. Lah kok bisa kok hitam? Maka Nabi balik tanya, le untamu kan merah semua, lah kok bisa ada anaknya yang hitam? Ya, ada untanya yang hitam, ya, lainnya merah semua, kok bisa ada yang hitam? Maka seorang Arab tadi mengatakan, ya bisa jadi ya keturunan induk-induknya dulu gitu ya. Bisa jadi induk-induknya dulu ada yang hitam. Ya, maka dengan perkataan la'allahu naza'ahu irq atau asa ayyakuna naz'uhu irq, ya kalau diterjemahkan secara bebas bisa jadi ada induk-induknya yang dulu hitam gitu ya, sehingga keturunannya ada yang hitam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab kepada orang yang bertanya kenapa anaknya hitam tadi, la'alla ibnaka hadza naza'ahu irqun, maka anakmu juga bisa jadi ada nenek moyangnya yang hitam sehingga anakmu hitam. Baik. Dari sini ya, kita bisa mengambil suatu faedah bahwasanya seorang anak ya, kadang-kadang tidak meniru orang tuanya, baik dari sisi bentuk tubuhnya, rambutnya, wajahnya dan yang lain sebagainya, ya, dan juga akhlaknya. Bisa jadi tidak meniru orang tuanya secara langsung, tetapi malah melainkan meniru siapa? Pamannya, meniru bibinya, meniru kakeknya, meniru mbah-mbahnya dan yang lain sebagainya. Maka kalau seandainya istri kita sudah salihah, bahkan dari keluarganya pun keluarganya sama-sama keluarga yang salihah, insya Allah anak yang lahir nantinya akan menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Oleh kenapa?
Karena seandainya kalau nggak mirip orang tuanya yang sama-sama soleh, ya nanti akan mirip ke pamannya, mirip bibinya atau mirip mbahnya dan yang lain sebagainya. Yang semuanya ternyata adalah orang-orang yang soleh. Alangkah bahagianya orang yang seperti ini. Fal ummus salihatu tu'allimu auladaha al-Qur'ana, tu'allimuhum sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'allimuhum makarimal akhlaq, tu'allimuhumul halal wal haram, taqussu alaihim siyaral anbiya wa ahlal fadli was salah. Maka seorang wanita yang salihah ini, wahai para calon ayah misalnya atau calon suami, ya, atau wahai para pemuda, ya, wahai para laki-laki, seorang ibu yang salihah nanti mereka akan mengajari anak-anaknya Al-Quran secara langsung. Lah kalau istrimu nggak bisa ngaji, ya, kalau istrimu saja nggak bisa baca Al-Quran, lalu kira-kira siapa yang ngajari anakmu nanti? Yang ngajari anakmu nanti baca Al-Quran siapa? Kalau istrimu saja nggak bisa membaca Al-Quran, ya. Tu'allimuhum sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang solihah tadi akan mengajarkan kepada anak-anakmu, ya, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diajarkan adab, ada bagaimana etika ketika tidur, dibacakan doa kepada mereka, ya. Ketika bersin apa yang dibaca, ketika masuk kamar mandi disunahkan membaca apa, ya. Ketika memakai baju doa apa yang dibaca, ketika masuk rumah doa apa yang dibaca, ketika keluar rumah doa apa yang dibaca. Lah itu yang biasanya secara terus menerus mengajarkan adalah seorang ibu karena ayahnya kerja. Lah kalau ibunya tidak bisa atau bahkan dia tidak mempraktekkan hal tersebut, bagaimana seorang anak itu akan terdidik nantinya? Maka pilih wanita solihah yang dia akan mengajarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak-anakmu nantinya. Tu'allimuhum makarimal akhlaq, ya. Ibu yang solihah tadi, seorang istri yang solihah tadi akan mengajari anak-anakmu akhlak-akhlak yang mulia. Ketika ada ada tamu, bagaimana berakhlak yang baik, bagaimana berucap yang santun, bagaimana berkata yang baik kepada yang lebih tua, bagaimana menyayangi yang kecil, ya, menyayangi yang lebih muda dan yang lain sebagainya. Lah itu semuanya seorang anak itu akan bisa menimba hal tersebut dari ibu. Itu kalau ibunya adalah ibu yang solihah yang mengerti tentang hal tersebut. Lah kalau ibunya adalah ibu yang tolihah, ya, ibu yang kacau gitu, ya. Dia sendiri kehidupannya kacau, sering teriak, sering memaki, sering menghina, sering mencaci, ya. Sering menghibah kesana kemari, ya. Tidak memperhatikan agamanya dan yang lain sebagainya. Lalu bagaimana seorang anak itu akan terdidik? Ya. Tu'allimuhumul halal wal haram, ya. Seorang ibu yang solihah akan mengajari anak-anaknya tentang halal, tentang haram. Tidak boleh mengkonsumsi babi misalnya, ini haram. Tidak boleh mengkonsumsi ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, tidak boleh minum ini, tidak boleh minum itu. Kenapa? Karena ini telah diharamkan oleh syariat. Lah siapa yang mengerti hal ini? Yang mengerti hal ini adalah wanita yang salihah, yang memahami ilmu agama dengan baik, yang dia sendiri adalah wanita yang beragama. Lah kalau wanitanya nggak salihah, dianya sendiri misalnya sering minum minuman keras, sering minum khamar atau pemakai sabu dan yang lain sebagainya, bagaimana dia mau mendidik anaknya? Dianya sendiri seperti itu. Bagaimana dia menjelaskan hal halal dan haram? Ya, kalau dianya sendiri seperti itu. Dilarang makan ini, ya. Misalnya dilarang, kalau yang di pasar seringnya misalnya dilarang memakan
darah yang dibekukan dan yang lain sebagainya, ini haram. Itu siapa yang mengajarkan? Ibu tentunya. Ya. Karena ibu atau istri tadi yang solihah tadi yang mengajarkan kepada anak nantinya. Karena dia yang sering bersama dengan anak-anak tersebut. Ya. Waktunya sering dihabiskan bersama ibunya. Takusu alaihim siyaral anbiya, dan ibu-ibu tadilah ya, istri-istri solehah tadilah yang mengajarkan, menceritakan kepada anak-anak nantinya tentang sirah-sirah perjalanan hidupnya para nabi. Ya. Ya. Apalagi kalau anaknya tadi anak yang seorang anak lelaki, ya. Maka seorang ibu perlu menceritakan misalnya kisahnya para nabi, kemudian menceritakan kisahnya para sahabat laki-laki, mereka para pejuang, mereka yang rela berkorban demi Allah Subhanahu wa taala, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membela agama Islam dengan ikhlas, ya, dengan penuh jiwa raganya, ya. Maka harus sering diceritakan kepada seorang anak tersebut. Kalau anaknya perempuan, maka ibu bisa menceritakan bagaimana ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya Aisyah radhiyallahu anha, kehidupannya Khadijah radhiyallahu anha, kehidupannya Hafsah radhiyallahu anha, Sofia, Ummu Habibah, Ummu Salamah radhiyallahu anhunna jami'an. Ya. Maka penting, atau para sahabiah yang lain yang mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau menceritakan kisah-kisah yang lain, misalnya kisah Maryam, ya, atau kisahnya para istri Nabi yang mukminah, seperti Siti Sarah, ya, istrinya Nabi Ibrahim, atau Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, atau misalnya istrinya Fir'aun, Asiyah, gitu ya, atau para wanita yang lain yang mereka adalah orang-orang yang beriman, sehingga menjadi motivasi bagi anak-anak kita, ya, sehingga mereka bisa meneladani dari orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa ahlil fadli wassalah, dan menceritakan orang-orang yang mempunyai keutamaan dan menceritakan orang-orang yang memiliki kebaikan. Diceritakanlah kisah-kisahnya para nabi, kisah-kisahnya para khalifah, kisah-kisahnya para raja yang saleh dan yang lain sebagainya, sehingga mereka bisa meneladani dari kisah-kisahnya orang-orang tersebut yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada mereka. Kisahnya Umar bin Abdul Aziz misalnya, dan yang lain sebagainya. Baik. Summa qala Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala wa ra'ah, idza sahibtahum ila ahliha as-salihin izdadu khairan wasdadu adaban wasdadu ilman. Jika kamu, wahai seorang pemuda, wahai seorang suami, ketika mengajak anak-anakmu tadi kepada keluarganya istri, gitu ya, ternyata keluarganya istri adalah keluarga yang salihah pula, keluarga yang saleh, maka disebutkan isdadu khairan. Maka otomatis ketika anakmu main ke tempatnya keluarga istri yang saleh tadi, maka nanti anakmu kan isdadu khairan, akan bertambah baik, karena mereka akan bermain bersama keluarga yang baik. Ya, anakmu akan menjadi keluarga yang baik pula, akan bertambah baik pula nanti. Wasdadu adaban, akan bertambah beradab, semakin bagus adabnya. Kenapa? Karena otomatis tentunya mbah-mbahnya dari istri tadi, ya, akan mengajarkan kebaikan. Paman-pamannya dari istri akan mengajarkan, menanamkan kebaikan. Karena apa? Karena mereka juga orang-orang yang soleh, ya, mengajarkan kebaikan. Wasdadu ilman, dan anak-anakmu nanti akan bertambah ilmunya, ilmunya akan bertambah, adabnya juga semakin bertambah, dan kebaikannya juga semakin bertambah.
idza zarat bihim qauman tazuru ahla fadlin wa khairin wa salahin min amsalha fayazdadul auladu adaban ila adabihim wa husna khuluqin ila husni khuluqihim fa'alaika bizzawjati salihati idza aradta salaha auladik alaika bizzawjati tayyibati idza aradta tiba khuluqi auladik wallahu huwal musta'an. Apabila suatu saat istrimu nanti berkunjung atau berkumpul dengan kumpulan-kumpulannya, namanya perempuan ya, atau namanya orang ya, mesti biasanya ada kumpulan atau komunitas gitu ya. Lah kalau seorang wanita tadi ternyata kumpulannya itu bersama ibu-ibu lain yang solihah pula, ikut kajian bersama wanita-wanita yang solihah. Istrimu itu ternyata gemar mengikuti komunitas-komunitas yang solihah ya, komunitas kajian, majelis taklim para ibu gitu ya, atau yang lain sebagainya ya, kumpul-kumpul bersama orang-orang yang solihah juga gitu ya, maka otomatis anakmu juga akan ketularan ya, ketularan menjadi orang-orang yang soleh, maka akan bertambah adabnya. Kenapa? Karena akan mencontoh kepada orang-orang sekitar ibunya nanti. Orang-orang sekitar ibunya adalah wanita-wanita yang solihah, maka anaknya pun akan ketularan menjadi seorang anak yang soleh. Ya, fa'alaika bizzaujati solihati, maka wajib bagimu, kata beliau, ya, kata Syekh Mustafa, wajib bagimu untuk memilih istri yang solihah. Kenapa? Apabila kamu menginginkan anakmu menjadi anak-anak yang soleh, maka wajib bagimu mencari istri yang baik kalau kamu menginginkan anakmu menjadi anak-anak yang baik. Wallahul musta'an. Hada wala yamna'u an yandhamma ila diniha husnun wa jamalun wa raunaqun wa bahaun madamat data dinin fahada lahu ta'sirun ala dzurriyyati fi aghlabil ahwali fayatil auladu fil ghalibi ala darajatin minal husni wal jamali aidan ka abawaihim. Dan ketika kita mengatakan tadi kita mengatakan bahwasanya kamu wahai pemuda, kamu wahai calon suami harus memilih istri yang solihah. Utamakan istri yang solihah. Utamakan seorang perempuan yang solihah. Utamakan calon ibu yang solihah. Tidak berarti bahwasanya kamu nggak boleh memilih wanita yang cantik. Ya. Tidak berarti kamu nggak boleh memilih wanita yang indah dipandang. Tidak berarti kamu tidak boleh memilih wanita yang kaya atau wanita dari keturunan ningrat, bangsawan, keturunan yang baik dan yang lain sebagainya. Tidak, sama sekali tidak. Tapi dari semua kriteria yang ada tadi, yang harus jadi patokan adalah agamanya. Artinya gini, kalau kamu mendapati seorang calon istri itu dia kaya, dia cantik, dia keturunan orang yang bangsawan misalnya, maka semua ini nilai plus ya, nilai bagus. Tapi ternyata adalah dia wanita yang tidak beragama yang baik, maka jangan dinikahi. Loh kenapa? Kan dia cantik. Loh kenapa? Dia kan kaya, dia keturunan bangsawan, kenapa nggak boleh dinikahi? Karena yang harus paling prioritaskan adalah dia memiliki agama yang baik, wanita yang beragama yang baik. Ya. Makanya sering kita katakan kalau cari istri jangan sampai menolak apabila dia adalah orang yang solihah.
Jadi kalau seandainya dia nggak cantik, dia nggak kaya, dia bukan keturunan bangsawan tapi dia solihah, lah ini bagus. Ya. Tapi kalau dia cantik, dia kaya, dia bangsawan, dia solihah, lah ini lebih bagus. Ini lebih bagus, ini mantap sudah. Plus dari keluarga yang solihah pula, ya sudah. Kenapa nggak kamu nikahi, gitu loh. Ya. Seperti itu. Jadi makanya sering kita katakan kalau kepada para pemuda gitu ya, kalau mau menikah atau kalau mau mencari istri, tanya dulu cantik atau ndaknya, misalnya, atau kaya atau ndaknya, atau keturunan siapa dulu, tanya dulu. Jangan tanya agamanya dulu, ya. Jangan ditanyakan masalah agamanya dulu. Kenapa? Kalau nanti sudah dibilang oh cantik, oh kaya, oh dia keturunan bangsawan, udah cocok semuanya, baru tanya agamanya gimana. Oh agamanya jelek, tinggalkan. Oh agamanya bagus, oh ya sudah, kita maju. Nah, seperti itu, ya. Tapi jangan dibalik, jangan ditanya agamanya gimana dulu. Baik, agamanya anaknya anak solihah misalnya. Terus cantik enggak? Oh enggak. Nanti kalau jadinya kamu menolak wanita tadi, padahal kita tahu dia adalah wanita yang solihah. Jadi ketika wahai pemuda, ketika mau tanya kriteria istri, tanya dulu cantik atau enggaknya, tanya dulu keturunannya siapa, orang tuanya siapa, tanya dulu apa itu namanya kaya atau enggaknya, kalau memang mau apa itu namanya punya kriteria masalah tadi. Kemudian baru terakhir tanya agamanya. Ya, kalau semuanya sudah dirasa cocok selain agama ya, selain kriteria agama, misalnya tingginya atau berat badannya, biasanya yang ditanyakan itu aneh-aneh kadang-kadang anak-anak itu. Berat badannya, putih atau ndaknya, semualah terserah ya, sifat apapun yang dikendaki tanyakan dulu ya. Kemudian sudah merasa cocok baru tanya agamanya gimana. Lah, kalau sudah dari awal ndak cocok, nggak usah tanya masalah agamanya. Ya, itu pesan yang sering dipesankan oleh ustadz-ustadz kita dulu juga seperti itu, ya. Tanya dulu masalah sifat kriteria yang diinginkan dari wanita tadi, kecuali agamanya jangan tanya dulu. Kalau semuanya sudah dirasa cocok, baru tanya agamanya ya apa. Agamanya baik, ya sudah saya maju. Agamanya buruk, ya sudah saya tinggalkan. Lah, kalau dari awal itu sudah merasa tidak cocok, nggak usah tanya agamanya, sudah tinggalkan, saya nggak cocok, itu saja, ya, seperti itu. Dan ketika kita memang ya, ketika seseorang itu kadang-kadang memang memilih yang cantik, gitu ya, memilih yang putih atau yang memilih yang tinggi, memilih yang mancung atau yang lain sebagainya, tentunya punya apa itu namanya tujuan tersendiri, dan memang kadang-kadang seorang anak itu yang meniru orang tuanya, entah meniru ayahnya atau meniru ibunya. Kalau ayahnya ganteng, ibunya cantik, ya insyaallah anaknya nggak jauh dari itu ya, meskipun ya tadi kadang-kadang anaknya niru orang tuanya atau niru mbah-mbahnya atau niru paman dan bibinya dan yang lain sebagainya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, ala tara anna Fatimata binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ala tara anna Fatimata binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atat ila Aisyah radhiyallahu anha wa mishyatuha kamishyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa samtuha kasamti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalluha ka Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan bahwasanya suatu saat Fatimah itu datang kepada beliau radhiyallahu anha, dan beliau menceritakan Fatimah itu sangat mirip sama Nabi. Jalannya Fatimah itu persis jalannya Nabi, ya. Kemudian cara berjalannya, ya, cara berkatanya atau cara dalluha, cara dia mengarahkan dan yang lain sebagainya persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitulah anak. Ya, dia itu sampai pun jalannya kadang memang seperti itu ya. Anak itu
jalannya itu ya, gerakan jalannya anak bisa mirip sama orang tuanya. Ya. Dan maka jangan kaget kalau ada anak kok jalannya begitu. Ya, biasanya ya orang tuanya juga begitu. Ya. Karena jalannya anak sebagaimana tadi disebutkan, jalannya Fatimah ternyata sama seperti jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pula ketika seorang anak ya, kita mempunyai anak, maka anak kita itu nggak bakal jauh dari orang tuanya. Baik dari segi perbuatannya, dari segi akhlaknya, dari segi sifatnya, semua insya Allah mirip. Ya, insya Allah mirip. Kalau orang tuanya orang tua yang baik, istri kita adalah istri yang solihah, ya insya Allah anak kita nggak bakal jauh dari itu. Anak kita nggak bakal jauh dari itu. Itu secara umum ya. Itu secara umum. Kalau ada pengecualian misalnya Ustaz, itu anaknya Nabi Nuh kenapa jadi orang yang durhaka misalnya? Ya itu pengecualian. Dan istrinya pun ternyata istrinya Nabi Nuh istri yang durhaka juga, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut ya. Maka semua itu berefek kepada anak tadi. Berefek kepada anak tadi. Jadi itu kan anaknya Nabi. Iya, meskipun anaknya Nabi. Ini di luar dari keumumannya. Tapi kalau umumnya seorang ayah soleh, seorang istri solehah, maka nanti akan didapati anak yang soleh kalau laki-laki, kalau perempuan ya anak yang putri yang solehah. Wa Yusufu alaihi salam alladhi utiya syatral husni kanat jaddatuhu Sarah alaihi salam min ajmalin nisa. Dan lihatlah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu adalah seorang nabi yang paling ganteng, paling tampan, karena beliau diberi ketampanan itu 50%. Ya. Kalau ketampanan di seluruh dunia ini dipersentase ya 100%, maka 50%-nya itu diberikan kepada Nabi Yusuf. 50% yang lain dibagi ke seluruh lelaki di dunia ini. Saking gantengnya Nabi Yusuf. Ya, disebutkan bahwasanya para wanita di zaman Nabi Yusuf itu sampai ngiris-ngiris tangannya saking takjubnya dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Dan kok bisa Nabi Yusuf itu menjadi orang yang paling ganteng? Ya karena neneknya adalah Saroh. Saroh itu istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dari Sarah namanya adalah Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Jadi dari buyutnya Sarah itu adalah dikenal sebagai wanita yang tercantik, wanita yang paling cantik. Sehingga Nabi Ibrahim pas suatu saat sama Sarah itu mendatangi suatu negeri, raja dari negeri tersebut langsung tertarik dengan Sarah, saking cantiknya istrinya Nabi Ibrahim tersebut. Begitulah ya. Jadi anak ya nggak jauh beda dari orang tuanya, baik secara bentuk tubuhnya, begitu pula akhlaknya dan sifat-sifatnya yang lain. Jadi wahai para lelaki atau wahai para pemuda, pilihlah wanita yang solihah dan jadikan kriteria tersebut adalah kriteria yang paling utama, sehingga keturunanmu nanti adalah menjadi keturunan yang soleh biidnillahi ta'ala. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.